Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, alhamdulillah di bulan Ramadan ini, puasa hari ini, kita kembali menyapa dalam rangka untuk menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dari acara kita hari ini insya Allah yaitu Marhaban ya Ramadan, kita akan berbincang bersama dengan guru kita tercinta. Dan alhamdulillah hari ini saya sudah bersama dengan Ustadz Dr. Imam Alfianur MHI CPM. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, Masya Allah. Ustadz, hari ini kita akan berbincang terkait dengan Marhabannya Ramadan dengan tema yang kita akan nanti kemas agar bisa diamalkan oleh masyarakat kita. Barangkali begitu Ustadz ya, Masya Allah. Dan pemirsa, hari ini kita akan berbincang berkenaan dengan tema kita hari ini, yaitu Ramadan menata hati. Bagaimana agar Ramadan bisa benar-benar kita optimalkan, agar hati kita pun semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, bagi pemirsa yang ingin bertanya bersama dengan Ustadz Imam, bisa melalui YouTube channel kami di @tvrikalsel.livestream. Tanyakan, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, nanti akan saya bacakan kepada Ustadz Imam. Dan tentu di akhir segmen nanti kita akan masuk pada puasa itu sehat dengan tema yaitu jantung sehat, puasa aman, bersama dengan Dr. Hajah Vina Rosalinda SP JPK VH, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Baik, kita kembali kepada Ustadz Imam. Ustadz Imam, hari ini kita akan berbincang berkenaan dengan Ramadan menata hati. Karena bagi sebagian orang, tentu khususnya kaum muslimin Ustadz, Ramadan ini kan merupakan momentum Ustadz ya. Semakin seseorang itu kuat imannya, kemudian menambah amalan-amalan dalam keseharian, dan dengan harapan agar hati ini senantiasa bertaut dengan Allah. Tanggapan Ustadz Imam bagaimana? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Tema kita tentang menata hati ya. Menata hati. Masya Allah. Kalau dihubungkan dengan Ramadan, itu boleh disebut dengan tasfiyatul qalbi atau menyembuhkan hati. Nah, tentu kalau menyembuhkan hati ada yang sakit ya. Masya Allah. Jadi yang pertama dulu yang harus dipahami tentang hati. Hati kalau dalam term agama, dalam ajaran Islam disebut kolbun. 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 Qalaba yuqallibu kolbun. Kolbun ini sesuatu yang bolak-balik. Oke. Nah, jadi kadang mood, kadang enggak. Nah, itu kan kadang hati seperti itu. Okay. Jadi kolbun ini ada dua cara memahaminya. Kalau secara spiritual, itulah yang disebut dengan tempat di mana kita berniat di dalam hati itu. Kemudian kalau kita pahami secara fisik, kita kenal namanya jantung. Jadi kalau secara fisik, kolbun itu artinya jantung. Nah, kalau secara spiritual, maka hati ini sama kita ibaratkan dengan panglima tubuh kita. Gimana tuh? Dan hampir dan sejajar juga kalau secara fisik, kalbun sendiri kalau dimaknai jantung artinya pompa kehidupan. Nah, dia akan memompa darah. Betul, ya. Betul. Pompa darah. Ya. Apalagi saya dengar di segmen berikutnya ya, tentang berkaitan jantung. dengan jantung juga. Ya, Masya ada Allah. hubungannya begitu ya. Nah, jadi ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, ala inna fil jasadi mudghah, kata Rasulullah. Rasulullah bersabda, sungguhnya di dalam diri kita nih, dalam jasad kita ada segumpal darah, ada segumpal daging. Nah, wa idza salahat, apabila dia baik citranya, ya, fasalaha jasadu kulluhu, maka jasad kita pun baik kondisinya. Wa idza fasadat, pasada jasadu kulluhu, maka juga jasad juga akan citranya buruk. Jadi hati ini sentralnya, sentral bagi setiap orang.
yang bisa mempengaruhi bagaimana dia berpikir, bagaimana dia cara bertindak, bahkan sampai mengambil keputusan dalam setiap permasalahan. Oke. Nah, sehingga momentum Ramadan ini momentum yang luar biasa yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka kita membina hati kita, menata hati kita itu. Dan mudah-mudahan hati kita ini masuk dalam kriteria qalbun salim. Qalbun salim. Jadi ada 3 sebenarnya jenis hati ini ya. Pertama qalbun salim itu sendiri, Qalbun hati salim. yang selamat. Oke. Yang kedua qalbun mayyit, hati yang mati. Masya Allah. Yang ketiga qalbun marid. Marid pakai dot, marid. Nah, itu hati yang sakit. Qalbun salim, hati yang terselamatkan. Selamat dari apa? Ya, selamat dari noda-noda hati. Ya. Seperti hasad, iri hati, ya. Dengki sama ya. Oke. Kemudian ria, sum'ah. Nah, ria itu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain. Ya. Dengan rasa sombong. Dengan rasa sombong. Ya. Sum'ah itu memperdengarkan. Nah, ini kalau tidak selamat namanya qalbun marid. Nah, yang bahaya itu qalbun mayyit. Qalbun mayyit itu udah tidak kenal Hati Tuhan. yang mati tadi, Ustaz, ya? Mati dia tidak kenal Tuhan. Jasad boleh hidup, ya, tapi seperti mayat yang berjalan. Nah, itu jangan seperti itu. Nah, tapi insya Allah konteksnya kita ini barangkali kita dalam posisi qalbun marid. Nah, sehingga di momentum Ramadan ini kita dilatih di situ. Ada yang menarik dari bulan puasa ini ya. Bulan puasa ini. Dia disebut dengan ibadatus sir, ibadah sir. Ibadah rahasia. Ibadah ini tidak seperti ibadah sholat, ibadah yang lain. Ya. Sholat bisa dilihat kan. Ya. Kita tahu orang sholat dari gerakannya, dari suaranya. Tapi ketika orang berpuasa, maka hanya dirinya dan Allah Subhanahu Wa Taala yang jadi saksi mengetahuinya. Masya Allah. Nah, sampean sendiri tidak tahu apakah ya mungkin berbaik sangka saja dengan saya. Betul. Nah, itu keistimewaannya. Yang kedua, ibadah ini ibadah yang tidak ditentukan besaran pahalanya. Ya. Unik ya. Besaran pahalanya ditentukan. Nah, kalau kita bersedekah bisa diganjar sampai 700 kali lipat. Oh iya, betul. Ada hitungan-hitungan dari Ada Allah gitu ya. hitung-hitungannya. Kalau kita melangkah menuju masjid, ada pahala kebaikan yang mengiringinya. Diangkat kita diberi derajat kebaikan 10 derajat, dihapus 10 kesalahan. Nah, tapi kalau puasa tidak. Nah, maka banyak orang bertanya seperti apa? Nah, itu tergantung bagaimana nanti kualitas puasanya. Jadi kuncinya bisa menata hati, ya, itu tergantung bagaimana dia menjalani puasanya. Puasa sendiri kalau kita buka di surah Al-Baqarah ayat 183. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan pada umat-umat sebelummu. Ya, agar kamu bertakwa. Jadi tujuan akhirnya, endingnya agar bertakwa. Nah, di sini kita lihat puasa, rupanya puasa ini tidak hanya disyariatkan di umat Nabi Muhammad saja. Juga disyariatkan pada umat dulu, cuma agak beda, ada perbedaan. Ya. Ada namanya puasa dahar. Nah, puasa terus-menerus. Ada yang puasanya yang tidak makan 1 harian, tidak makan dan minum. Ada namanya puasa bicara yang dilakukan oleh Maryam alaihissalam. Maryam, ya, puasa bicara. Nah, tapi sampai ke sini, ya, paket puasa Ramadan ini ya, menyempurnakan syariat yang terdahulu. Yang sebelumnya tidak ada buka, sekarang boleh buka puasa di waktunya, ya kan?
ada sahurnya. Nah, kemudian ada ritual kegiatan ibadah di dalamnya. Bahkan untuk membedakan praktek puasa dengan praktek puasa yang lain, itu dilihat bagaimana dia bisa memelihara dari hal-hal yang membatalkan puasa, terutama membatalkan pahalanya. Ya, jangan sampai kata Nabi, rubba min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ilal ju' wal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa ya tidak mendapatkan pahala puasa dari puasanya, hanya dahaga dan lapar saja. Nah, itu gambarannya ya. Jadi dari bagaimana kita bisa menata hati bulan Ramadan ini tergantung bagaimana kita menjalankan ibadah puasa Ramadan ini dengan baik. Memelihara dari hal-hal yang membatalkan puasa, terutama yang membatalkan pahala puasa. Di sini tempatnya. Jadi bulan ini bisa dikatakan bulan latihan juga. Ustadz Imam, tadi kan Ustadz Imam di awal tadi menyampaikan tentang bahwa hati atau kolbu ini kan adalah sesuatu yang berbolak-balik, Ustadz. Kemudian hati ini adalah sentral, atau kita bahasakan pusat begitu ya, Ustadz ya? Panglima. Ya, komandannya. Masya Allah. Jadi berpikir, kemudian merasa, bertindak, bahkan bertutur kata itu tergantung hati seseorang kalau dikaitkan dengan hadis yang tadi Ustadz Imam sampaikan. Nah, kalau kita kaitkan antara hati dengan puasa, Ustadz. Puasa ini kan menahan lapar dan haus. Termasuk sebenarnya menahan amarah, menahan dan lain sebagainya. Tapi fakta yang terjadi adalah tidak sedikit di antara kaum muslimin misalnya, belum tidak katakan semua, tapi ada yang ketika sudah puasa, keluar dari bulan puasa, tapi justru perilakunya masih tidak seperti orang yang puasa. Itu bagaimana, Ustaz? Jadi pasca puasa ya? Iya, betul sekali. Pasca puasa, ya. Dia jadinya, ya kalau kita kaitkan lagi dengan apa yang tadi saya sampaikan, ada orang-orang yang berpuasa tapi hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tapi tidak merubah perilaku, sikap, tutur kata dari seseorang tersebut. Jadi yang harus dipahami dari puasa Ramadan ini, puasa Ramadan ini untuk manusia satu, bukan untuk hewan. Betul. Ya, kalau hewan juga berpuasa. Iya. Contoh ayam betina mengerami telur, nggak makan tuh ayam tuh selama beberapa hari demi untuk menetas telurnya itu. Nah, kalau kita seperti itu, maka ya tadi katakan Nabi, orang tuh puasanya hanya menahan lapar dan haus saja. Nah, tapi karena diperuntukkan oleh manusia ini ada sisi lahir dan batinnya, lahir batinnya. Maka tidak hanya sekedar itu, tidak hanya sekedar membatalkan secara fisik, ya, tetapi secara batin, pahala puasa. Nah, jadi sangat rugi orang berpuasa Ramadan, berpayah-payah menahan lapar dan haus, tapi tidak mendapatkan pengaruh atau dampak bagi kehidupannya. Iya. Terutama di luar Ramadan nanti. Nah, jadi ini betul-betul harus memanfaatkan. Nah, kemudian tadi kan disebut ibadah sir. Iya. Nah, di sini juga perintah puasa ini hanya ditujukan kepada orang yang beriman. Hanya ditujukan kepada orang yang mengenal Allah. Masya Allah. Kalau tidak kenal Allah, tidak mau dia. Samalah seperti seorang tuan atau seorang budak lah mengenal tuannya. Iya. Tidak mungkin dia mau taat kalau tidak kenal dengan tuannya. Nah, apa yang kita lihat, ya, pengenalan apa yang kita lihat selama kita melaksanakan puasa ini? Pertama, kita mengenal sifat Allah. Allah Maha melihat. Allah Maha mengawasi. Nah, kalau ditanya orang, kenapa kamu, kan tidak ada yang lihat kalau kamu ingin membatalkan puasa. Masya Allah. Nah, berarti di situ dia menyadari bahwa ada yang mengawasinya. Betul. Terlepas ada puasa itu kan yang ikut-ikutan. Ada juga. Ya, betul. Tapi kalau orang yang sudah dewasa, sudah punya akal pikiran, di momentum Ramadan ini naiklah sedikit pemahaman itu. Betul, ya, Masya Allah. Bahwa dia berpuasa karena Allah melihat.
Dan pada prinsipnya seseorang itu berpuasa bukan hanya sekedar lahirnya saja, tapi juga puasa batinnya juga. Betul Masya juga. Allah. Setelah ini kita akan perdalam itu Ustaz. Ya. Namun kita tahan dulu sejenak penjelasan Ustaz Imam setelah pesan-pesan yang berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di acara Marhaban Ya Ramadan. Baik pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam acara Marhaban Ya Ramadan. Masih bersama dengan saya Ihza dan Ustadz Imam. Dan pada kesempatan ini kita akan kembali memperdalam pengetahuan kita berkaitan dengan Ramadan menata hati. Ustadz Imam, tadi kita sempat menyinggung tentang bagaimana puasa itu bukan sekadar puasa menahan lapar dan dahaga saja, tapi juga ada puasa dari sisi batin, Ustadz. Boleh diperdalam Ustadz berkaitan dengan ini karena kalau yang ulun pahami Ustaz, bahwa puasa ini kan justru mestinya merubah atau meningkatkan perilaku seseorang agar semakin dekat dengan Allah. Dan kalau sudah dekat dengan Allah, orang yang mengaku dekat dengan Allah pasti menjaga penglihatannya, menjaga pendengarannya, menjaga tutur katanya, semua hal dalam dirinya pasti dijaga. Ya. Nah ini bagaimana tanggapan Ustaz? Silakan Ustaz. Jadi suatu ketika Rasulullah dan para sahabat baru datang dari medan perang Badar waktu itu. Perang Badar. Ya. Kata Rasulullah, kita baru baru datang dari perang. Tapi ada jihad yang paling besar dari ini. Masya Allah. Jadi heran para sahabat. Ini perang Badar itu kan luar biasa dahsyat. Nggih. Apa itu Rasulullah? Jihadun nafsi. Jadi jihad melawan hawa nafsu. Jihadun nafs. Ya. Jihad melawan hawa nafsu. Masya Allah. Jihad nafsu ini. Okay. Maka ketika kita Ramadan itu ada jebakan-jebakan itu. Oh, iya. Kalau kita tidak bisa menahan diri, tidak bisa bersabar, nah, maka bisa hilang pahala puasa kita. Di antaranya ketika kita mau buka puasa. Okay. Nah, kebiasaan kan emak-emak tuh pergi gitu ya, belanja, ya, beli macam-macam. Kuenya sampai 4 jenis. Masya Allah. Ketika buka puasa baru satu aja makan. Nah, kayaknya mau bazir kan. Betul. Gitu. Betul. Jadi nafsu itu luar biasa. Ketika mau menjelang buka puasa tuh nafsu luar biasa menggodanya. Tapi kalau dia mau sabar, tahan, ya, mengikuti sunnah Rasulullah, bagaimana sunnahnya Rasulullah berbuka puasa, maka insya Allah dia akan selamat. Nah, bayangkan yang seperti itu dibina tiap hari. Nah, dibina tiap hari. Insya Allah orang itu punya hati yang salim. Insya Allah. Terselamatkan. Iya. Nah, itu. Nah, kemudian apalagi godaan yang lain? Godaan lain adalah kesibukan kita, aktivitas. Ya, aktivitas kita. Jadi jangan sampai puasa itu malah menurunkan etos kerja. Tidak benar kalau puasa menurunkan etos kerja. Beberapa peperangan di zaman Rasulullah itu terjadi di bulan Ramadan. Para sahabat tuh puasa, perang. Iya. Menang. Masya Allah. Ya, banyak sekali menang. Perangan itu dimenangkan oleh Rasulullah. Nah, jadi justru puasa itu meningkatkan etos kerja seseorang. Jadi justru bukan jadi alasan untuk lemas atau apa gitu Ustaz ya. Karena tidak ada hubungannya Ustaz antara puasa dengan etos kerja tadi, Masya Allah. Betul. Karena itu terbukti oleh sahabat-sahabat Nabi yang berperang Ustaz ya, Masya Allah. Ya, itu buktinya seperti itu dulu. Oke, Ustaz, kita sambung dulu, ada pertanyaan dari teman-teman kita di live YouTube-nya TVRI Kalsel. Ulun bacakan dulu yang pertama dari saudara kita ini, Ahmad Saipullah. Ustadz mau bertanya, dalam kehidupan modern yang penuh tekanan, bagaimana Ramadan bisa menjadi momen healing spiritual? Wah, Masya Allah, menarik sekali ini pertanyaannya. Ya. Silakan Ustadz, bagaimana Ustadz? Salah satu amal ibadah
di bulan Ramadan yang dicontohkan oleh Rasulullah itu adalah perbanyak baca Al-Quran, Oke. perbanyak sholat, Nggih. perbanyak zikir, perbanyak istighfar, perbanyak sedekah. Nah, yang saya sebut-sebut ini adalah sarana healing seseorang. Masya Allah. Healing. Nggih. Ada lagi satu menjelang 10 hari terakhir bulan Ramadan. Namanya iktikaf. Berdiam di dalam masjid. Tentu saja dalam kerangka beribadah. Dalam masjid itu. Nah, di dalam situ. Nah, ketika iktikaf, nah di situ harus juga diperhatikan bagaimana kita bisa fokus, bisa khusyuk agar dapat healingnya tadi itu. Iya. Kalau HP matikan notifikasi. Betul. Masya Allah. Pokoknya notifikasi dari YouTube dari mana-mana off dulu semua. Libur dulu Ustaz ya? Libur dulu. Ya fokus. Tinggi. Nah, ini kadang-kadang kalau kita ke masjid HP itu tidak tertinggal juga. Masya Allah. Jadi, Padahal kalau niatnya ke masjid ya ke masjid. Nggak usah dibuka-buka lagi HP-nya gitu. jadi poinnya adalah ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Islam, oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan itu justru menjadi sarana untuk healing bagi kaum muslimin begitu Ustaz. Betul, semua dinamika dalam bulan puasa itu sebenarnya healing. Puasanya itu sendiri juga healing. Masya Allah. Ya, healing itu. Di mana letak healingnya? Yang pertama kita tidak makan, tidak minum. Di situ ada semacam ngerem gitu ya. Iya, betul. Ya. Betul. Biasanya nafsu itu bergelora ketika banyak makan. Masya Allah. Nah, banyak asupannya masuk. Oke, saat kita lanjut dulu pertanyaan selanjutnya dari Salisha Rafzina. Ya. Wah, menarik. Keren ini namanya ya. Ustadz, bagaimana cara menghadapi tantangan-tantangan terbesar dalam menjaga hati tetap khusyuk di bulan Ramadan di tengah era digital serba cepat seperti sekarang ini? Wah, ulun setuju nih karena memang era digital kita di media sosial Ustadz ya, karena kadang-kadang tidak terhindarkan aktivitas-aktivitas yang justru ada yang memberdayakan, ada juga yang tidak memberdayakan. Silakan Ustadz. Jadi ada satu penyakit hati yang sering Rasulullah ingatkan ya. Meskipun diingatkan berabad-abad yang lalu ya. Penyakit hati Ustadz ya? Penyakit hati. Okay. Penyakit hati ini bisa memakan amal kebaikan dia. Hangus lah. Wah, Masya Allah. Ya. Apa namanya, stok pahala dia hangus. Okay. Apa itu ya? Itu hasad. Oh, hasad, subhanallah. Hasad ya, Okay. iri hati. Iri hati. Nah, iri hati kemudian dilanjutkan dengan dengki itu lebih parah lagi. Okay. Ya, orang yang dengki itu, orang yang hasad itu, dia tidak suka temannya ketika mendapat nikmat, dan dia bergembira ketika temannya mendapat sengsaraan. Itu cirinya, itu indikatornya. Nah, di era digital ini, kadang kita sering menyaksikan gitu. Informasi itu demikian cepat. Iya, betul. Kabar apa gitu. Ustaz. Sehingga potensi tumbuhnya rasa hasad itu tinggi juga. Dari setiap tontonan yang kita lihat. Iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang paling sering itu kita akan memahami media sosial. Yang contoh ya, di era digital ya. Okay. Itu panggung visual. Oke. Dia menjadi panggung visual. Orang sering menunjukkan dirinya, Insya Allah. menampilkan dirinya. Nah ini kan masuk ria sebenarnya. Iya. Ria. Nah, apalagi sampai pamer amal. Ya. Atau apa kata ini, flexing apa namanya? Flexing. Flexing. Ajang pamer-pamer. Dengan rasa sombong. Ya, rasa sombong. Masya Allah. Nah, seperti ini akan menghilangkan pahala puasa orang Iya, itu. betul. Nah, lalu bagaimana menjawab tantangan itu? Maka kita harus bijak dalam menggunakan medsos. Ini dia poinnya. Ya, harus arif dalam menggunakan medsos. Okay. Kita bertanya dulu, kita beli HP untuk apa? Kita bermedia sosial untuk apa? Nah, jangan sampai betul
Di zaman Nabi kita kan dilarang menggibah, Iya, menggunjing. betul. Itu lisan nih. Betul. Sekarang sudah bertransformasi di era digital nih, berubah jadi Di jari-jari. jari-jari. Jari-jari sama saja hukumnya. Sama-sama gibah Ustaz ya. Sama, meskipun Bedanya dalam bentuk pindah media aja. pindah media saja. Yang tadinya lisan menjadi jari-jari, subhanallah. Jari-jari itu. Masya Allah. Nggih. Nah itu maka kita tergantung orang menggunakannya. Oke. Jadi penting untuk melatih diri agar bijak dalam bermedia sosial. Iya, agar bijak media sosial ini. Kalau kita punya anak, maka orang tua yang berperan. Nah, Masya Allah. Orang tua berperan. Harus senantiasa mengawasi dalam penggunaan teknologi digital ini. Jawaban Ustadz berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Aldo Permana 1415 nih Ustadz. Kata dia, Assalamualaikum Ustadz, apa peran orang tua dalam menanamkan nilai menata hati kepada anak-anak? Wah tadi kan Ustadz menyinggung tentang orang tua dan anak. Ini bagaimana? Oke, yang paling dekat itu trennya sekarang penggunaan HP ya. HP. Betul, karena dalam keseharian Ketimbang selalu laptop, kita genggam Ustadz, sepertinya HP yang paling sering dipegang. Iya betul. Bahkan di HP sendiri ada fitur yang bisa kita hidupkan, sehingga kita tahu dia berapa jam main game, Oh ya, berapa jam menggunakan WhatsApp, berapa jam menggunakan IG. kita bisa lihat penggunaannya Bisa lihat, berapa saya lama. selalu hidupkan. Anak saya 2, kedua-duanya megang HP, tapi saya kontrol di situ. Oke. Saya lihat tuh, wah ini banyak sekali main game, saya bilang. Nah, saya kritik. Nggih. Kita lihat juga gamenya game apa. Gitu. Iya. Nah, yang penting ketika dia waktu sholat. Jangan ketika waktu sholat masih main HP dan orang tua tidak menegur. Nah, itu keliru. Jadi kalau ingin menata hati, ya, membina hati anak nih supaya salim tadi ya, supaya dia tidak marit, tidak sakit hatinya, Iya. nah, maka harus ada pendampingan intens sebenarnya dari orang tua. Oke. Jangan cuek, Masya Allah. jangan acuh, jangan apatis terhadap kehidupan anak itu. Anak ini, HP ini, jendela dunia ini. Apa aja masuk. Semua informasi. Semua informasi, tidak ada saringannya. Masya Allah. Jadi yang menyaring, kita yang menyaring. Iya. Yang memilih kita. Sebelum Ustadz Imam lanjut, Ulun mengingatkan kepada pemirsa yang ingin bertanya dengan Ustadz Imam bisa melalui YouTube channel kami di @tvrikalsel.livestream agar pertanyaan-pertanyaannya bisa saya bacakan kepada Ustadz Imam. Berkenaan tadi Ustadz, bagaimana kemudian agar orang tua ini bisa benar-benar mampu membimbing sang anak? Karena kan kadang-kadang ada juga komentar-komentar yang Ulun pernah baca di media sosial, Ustadz, jangan terlalu mengekang anak lah, jangan terlalu memantau anak apa segala macam. Nah itu sebenarnya peran sebagai orang tua itu seperti apa sih Ustaz? Yang pertama, peran orang tua tentu saja mendidik ya. Mendidik anak ini. Okay. Pendidikan rumah tangga itu sangat penting. Dia dasar, fondasi awal sebelum dia menerima pendidikan dari luar rumahnya. Bahkan jangan sampai nilai-nilai yang ditanamkan gurunya itu bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan yang ada di rumahnya. Oh. Itu akan terjadi konflik kepribadian nanti. Betul. Nah, jadi Mas Ijaz sendiri kan jurusan psikologi ya, dengar ya. Jadi jangan sampai begitu. Jadi harus harmoni, harus selaras gitu ya antara pendidikan di rumah dengan di luar sekolah. Nah, memang kendalanya kadang ada orang tua tuh yang sibuk ya. Sibuk ya. Cuma bagaimanapun sibuknya itu menjadi tanggung jawab. Iya. Nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Jangan sampai kita mau melangkah ke surga, tidak jadi masuk surga karena dikomplain anak kita. Karena anak kita komplain bahwa orang tua kita ini tidak melaksanakan kewajibannya. Ada hak-hak anak yang tidak terpenuhi. Hak dasar anak diantaranya adalah pendidikan. Pendidikan utama yaitu agama. Ya. Pendidikan agama. Sebelum yang lain-lain, sebelum belajar biologi, sebelum belajar fisika, semuanya yang pertama sekali adalah pendidikan agama. Insyaallah. Nah, jadi itu. Nah, oleh karena itu wajib kedua orang tuanya ini punya ilmu. Oke. Berilmu. Ilmu agama, belajar. Iya. Ya. Kenapa? Karena figur
yang akan diikuti, yang paling dekat dengan anak itu adalah orang tuanya. Kan dicontoh. Masya Allah. Nah, jangan sampai nyuruh anak sholat tapi orang tuanya tidak sholat. Nah, itu dia betul. Nyuruh anak puasa, orang tuanya tidak puasa. Karena pada dasarnya memang orang tua adalah teladan bagi anak. Betul. Ya, teladan bagi anak itu adalah orang tuanya. Iya. Dia akan ikut. Nah, itu cara. Jadi pembinaan atau menata hati sebenarnya mulai dari kecil itu lakukan. Sedini mungkin Ustaz. Sedini mungkin, ya. Nanti bila ada suatu keliru, misalnya, ini kan banyak nih bahasa-bahasa gaul, Iya. yang berseliweran di medsos tuh. Betul. Tidak semuanya, misalnya nih kata-kata anjir katanya. Anjir itu kan anjing. Masya Allah. Apa gitu, tidak pantas diucapkan. Nggih. Ditegur. Barangkali si anak tidak tahu. Iya. Oh, ramai-ramai kawannya pakai kata itu. Iya, di lingkungan Ya, mungkin di luar betul, tempat ditegur. Oh, itu dengan tidak teman-teman bagus itu. bermainnya. Nggih. Nah, jadi perlu ada pengawasan juga dari anak. Tidak apa-apa, sekali-kali dibukalah HP-nya. Nah, gitu. Kita belikan HP itu harus ada komitmen. Betul. Kita sama anak tuh ada, ini kok HP ini bisa kita akses. Jadi penting sekali ya komunikasi antara Betul. orang tua dan anak Ustaz. Insya Allah kalau komunikasi terbangun dengan baik, ada kedekatan, curhatnya kepada orang tuanya bukan curhat kepada orang lain. Masya Nah, Allah. itu yang penting ya kan. Nggih. Maka dia akan punya hati yang baik, hati yang salim tadi. Karena memang harapan semua orang tua adalah setiap anak itu terbuka dengan orang tuanya begitu Ustaz. Dan komunikasi orang tua ke anak itu tentu diawali dari komunikasi antara ayah dan ibunya juga begitu. Ya, harus seperti itu. Iya, betul. Karena memang kalau antara ayah dan ibunya sudah selaras seperti kata bahasa Ustaz tadi, ya jelas orang tua ke anak pun juga Ya, mungkin nyaman. bahasanya bukan selaras, harmonis. Harmonis, Masya Iya. Allah. Masya Allah. Baik Ustadz, kita tahan dulu sejenak penjelasan Ustadz. Setelah pesan-pesan yang berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami dalam acara Marhaban Ya Ramadan. Masukkan dokternya. Terima kasih pemirsa karena Anda masih bersama kami dalam acara Marhaban Ya Ramadan, dan alhamdulillah kembali lagi bersama kami di sini bersama dengan Ustadz Imam, dan kita pada kesempatan ini kembali memperdalam pengetahuan kita berkaitan dengan Ramadan menata hati, karena seperti yang kita bicarakan bersama dengan Ustadz Imam di awal tadi bahwa kiranya puasa hari ini, puasa kali ini yang kita laksanakan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tapi benar-benar menjadi transformasi kita menjadi hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang bertakwa. Dan sebelum ke Ustadz Imam, saya izin menyapa dulu melalui live Zoom yang sudah bergabung bersama kami pada kesempatan hari ini. Ada Dr. Hajah Vina Rosalinda, SPJPK FIHA, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Dok, nanti saya mau bahas hari ini berkenaan dengan tema yang sudah insya Allah nanti akan kita bicarakan, berkenaan dengan jantung sehat puasa aman, agar kaum muslimin tentunya yang menjalankan ibadah puasa benar-benar mampu mengoptimalkan puasanya, tapi tetap menjaga kesehatan jantungnya. Begitu dok ya? Baik, siap. Masya Allah. Baik, kembali bersama dengan Ustadz Imam dulu. Ustadz, tadi kita sudah banyak membahas berkenaan dengan Ramadan menata hati. Bagaimana Ustadz agar kiranya hati benar-benar tertata, kemudian sehingga pikiran, perasaan, tindakan, tutur kata kita pun juga insya Allah akan diarahkan pada jalan-jalan yang Allah ridhoi. Dan mungkin boleh nanti sekalian kesimpulan dari Ustadz Imam. Silahkan Ustadz. Jadi suatu ketika ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana caranya sholat itu khusyuk? Sholat itu khusyuk. Maka kata Rasulullah, jadikanlah sholatmu sholat terakhir yang kamu laksanakan. Nah, sekarang kita ambil kiasan di situ. Jadikanlah Ramadan ini seolah-olah Ramadan terakhir bagi kita. Kenapa? Karena kalau ingin berubah itu harus ada motivasi kuat.
Oke. Salah satu motivasinya adalah ingat bahwa kita punya ajal. Ya, ada batas ya. Batas usia dari setiap dan manusia. kita dan ajal itu maut itu tidak diketahui ya. Kapan kita. Bahkan saya pun tidak menjamin bahwa saya hidup 10 menit ke depan. Betul, Masya Allah. Nah, jadi dengan seperti itu cara berpikirnya, maka orang akan termodifikasi untuk selalu menjaga kualitas Ramadannya itu, puasanya. Karena dia ingat itu. Iya. Wah, ini rugi lah. Nanti belum tentu saya ketemu puasa akan datang. Oke. Nah, maka harus diperbaiki. Jadi kita harus smart sebenarnya intinya. Harus cerdas. Cerdas. Kata Rasulullah, siapa orang cerdas tuh? Al-Kaisu siapa? Al-Kaisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang mampu menahan nafsunya, nah dia kan, terutama hubud dunia, cinta dunianya nih. Iya. Dan dia berbuat sesuatu untuk kehidupan setelah mati. Masya Allah. Itu orang cerdas. Oke. Dan beribadah juga cerdas. Puasa ini luar biasa. Di sini momen pahala kita dilipat gandakan. Ya, pahala sunat menjadi wajib. Ya. Wajibnya dilipat gandakan berpuluh kali lipat. Jadi bahkan ada satu malam nanti apabila kita berjumpa di malam itu, malam Lailatul Qadar, maka ibadah yang kita lakukan setara dengan 1000 bulan atau kita hitung sekitar 83 tahun. Kemudian kalau kita bersedekah yang cerdas. Apa contoh sedekah yang cerdas? Kita berwakaf Al-Qur'an misalnya. Masya Allah. Kenapa? Al-Qur'an itu akan dibaca. Kan pahalanya akan mengalir terus ke bawah. Masya Allah. Jadi gitu caranya. Ya, jadi gantung bagaimana kita mempertahankan kehusyuan kita dalam beribadah, ya, termasuk ibadah puasa ini. Ustadz, berkaitan dengan khusyuk ini sebenarnya apakah ada latihan tertentu yang agar seseorang itu benar-benar mampu mencapai nilai kehusyuan itu, Ustadz? Karena yang ulun pernah dengar ceramah dari seorang ustadz di YouTube gitu ya, kemudian di media sosial, bahkan di masjid-masjid, ada dari kalangan para tabi'in yang kemudian bahkan sampai serangga menggigit dahi saja sampai tidak terasa saking khusyuknya dalam melaksanakan sholat, Masya Allah. Kemudian dari sahabat Nabi yang pernah katanya ada yang sampai tertusuk panah tapi tidak merasa, kemudian selesai sholat, bahkan selesai sholatnya gitu loh, Ustaz. Itu gimana sih sebenarnya, Ustaz? Jadi khusyuk itu dia menyadari sedang beribadah, itu khusyuk sebenarnya. Menyadari sedang beribadah. Iya, sedang beribadah. Kalau dia sholat, dia menyadari dia sedang berdialog. Masya Allah. Dengan Tuhan, dengan Allah SWT. Dia menyadari sedang berhadapan. Oke. Ya, jadi kesadaran itu sebenarnya kita perlukan. Nah, ada caranya, ada sederhana. Nah, gimana nih, Ustaz? Boleh dibagikan kepada pemirsa sekalian? Ada satu perilaku yang harus kita biasakan, yang disebut dengan qanaah. Qanaah. Merasa cukup. Masya Allah. Siap. Jadi sifat qanaah inilah yang akan mengurangi kecintaan kita kepada dunia. Oke. Karena sumber orang tidak khusyuk itu karena hubud dunia. Cinta dunia. Itu kata Rasulullah seperti itu. Oke. Maka rumusnya untuk mengurangi ada satu sifat namanya qanaah, merasa cukup. Jadi sebenarnya kalau boleh dikatakan bahwa seseorang yang tidak merasa khusyuk adalah karena dia terikat dengan dunia. Nah, dan hidupnya tidak merasa cukup. Masya Allah. Tidak bersyukur dengan apa yang dia terima. Iya, betul. Iya. Okay. Jadi itu kuncinya sebenarnya. Masya Nah, di bulan puasa ini kan kita dilatih itu. Mau buka puasa yang sederhana, tidak usah berlebihan. Okay. Jangan sampai kekenyangan tidak bisa berdiri, nah itu keliru namanya. Okay. Kita dilatih seperti itu. Masya Allah. Jadi qanaah ini satunya. Sebenarnya banyak juga amalia-ameh lainnya, cuma mungkin kesempatan poin itulah. Qanaah setia. Iya betul, karena orang sekarang kan saling ingin jadi miliarder, ingin jadi jutawan. Apalagi seperti yang tadi Pian sampaikan, flexing di media sosial, banyak sekali. Jadi sangat terobsesi masyarakat sekarang tuh kalau soal numpuk harta dan sebagainya.
Jadi kayaknya kalau beli rumah satu tidak cukup, mau beli rumah dua. Masya Allah. Itu kan sifat-sifat yang tidak qanaah ya. Tidak qanaah. Gila. Nah, seperti itu akan sulit mendapat kehusuan. Ibadah apapun dia tidak bisa khusyuk selama dia masih kuat kecintaannya dengan dunia. Nggih, nggih. Boleh disimpulkan Ustaz dari pertemuan kita hari ini berkaitan dengan Ramadan menata hati. Mungkin ada pesan-pesan yang mau Ustaz Imam sampaikan kepada masyarakat. Baik, kata Rasulullah, jadikanlah ya seperti Rasulullah pernah bersabda mengingatkan pada sahabat bagaimana cara ibadah yang khusyuk. Jadikanlah sholat itu ada sholat yang terakhir. Demikian juga bagaimana Ramadan ini bisa berkualitas, bisa memberikan dampak yang baik, dampak yang positif bagi kehidupan kita di masa sekarang, di masa akan datang. Maka beribadah, puasalah dengan khusyuk. Dijaga dengan apa? Dengan kesadaran bahwa seolah-olah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Karena tidak ada jaminan kita berjumpa Ramadan di tahun yang akan datang. Dengan kesadaran demikian, insya Allah kita akan termotivasi kuat untuk menjaga puasa ini, untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa dan juga yang membatalkan pahala puasa itu sendiri. Mudah-mudahan target puasa kita tercapai menjadi orang-orang muttaqin. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, terima kasih banyak kepada Ustadz Imam yang sudah membersamai kami dalam kesempatan ini. Dan insya Allah pemirsa, dari apa yang beliau sampaikan tadi tentu mengundang keimanan dan ketakwaan kita kembali agar selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita yang berpuasa, bagi kita yang menjalankan amalan-amalan di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita tuntunan, kemudahan, dan jalan-jalan terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Ustadz Imam, alhamdulillah, terima kasih banyak. Tadi sudah banyak sekali kita mendapatkan wejangan, nasihat, dan insya Allah mudah-mudahan dari apa yang kami dapatkan hari ini, tentu ulun pribadi, kemudian juga pemirsa semuanya, mudah-mudahan mampu mengamalkan apa yang tadi Ustadz Imam sampaikan dari perbincangan kita. Sekali lagi terima kasih banyak, jazakallah khairan Ustadz Imam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya Allah kita akan sambung segmen kita pada kesempatan ini, yaitu acara Puasa Itu Sehat. Bersama dengan Dr. Hajah Vina Rosalinda, SPJPK, FIHA, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, dengan tema kita hari ini yaitu Jantung Sehat, Puasa Aman. Demikian barangkali Ustadz Imam. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli. Dingin saya panas nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ihza di acara Marhaban ya Ramadan, dan kesempatan ini kita akan masuk segmen yaitu Puasa Itu Sehat bersama dengan Dr. Hajah Vina Rosalinda, SPJPK FIHA, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan dari Ikatan Dokter Indonesia Kalimantan Selatan dengan tema Jantung Sehat, Puasa Aman. Assalamualaikum Dr. Vina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih baik. Dok, terima kasih sudah bergabung bersama kami, dan tentu ini menjadi momen spesial karena hari ini kita akan membahas tentang jantung sehat, puasa aman. Kebetulan tadi dok di awal temanya tentang Ramadan menata hati. Ternyata dalam kajian Arab pun hati atau kolbu itu juga berkaitan dengan jantung katanya Ustadz Imam tadi, Masya Allah. Iya, Ustaz.
nyambung jadinya ya. Betul sekali dok, Masya Allah. Dok, pada dasarnya kan memang kalau kita membicarakan jantung dok ya, apakah sebenarnya ada perbedaan sih dok antara orang yang berpuasa kemudian menjalankan aktivitas dengan orang yang tidak berpuasa berkaitan dengan jantung? Ada perbedaan nggak sih dok sebenarnya? Ya, jadi mungkin maksud pertanyaannya itu adalah bagaimana pengaruh puasa terhadap kinerja jantung dan sistem pembuluh darah ya. Iya. Ya, jadi secara umum justru puasa yang dilakukan secara benar justru itu baik untuk kesehatan jantung. Kenapa? Karena ada beberapa efek positif. Yang pertama, menurunkan denyut jantung dan tekanan darah. Yang kedua, memperbaiki sensitivitas insulin. Kemudian yang ketiga, membantu penurunan berat badan. Yang keempat, menurunkan inflamasi atau peradangan dan stres oksidatif di dalam tubuh. Dan yang kelima, itu membantu menurunkan kadar trigliserida dan LDL atau yang dikenal sebagai lemak jantung yang jahat. Saat puasa, tubuh itu beralih yang biasanya menggunakan gula atau glukosa sebagai cadangan energi karena kita puasa tidak memasukkan makanan ya, sehingga tubuh itu menggunakan lemak cadangan sebagai sumber energi. Nah, pada saat puasa itulah sebenarnya ada istilah istirahat metabolik. Jadi tubuh itu sebenarnya seperti melakukan detoksifikasi, Ustaz. Oke. Ya, kebetulan memang tadi saya menanyakan hal itu karena kan fenomenanya adalah banyak anak muda saat ini dok yang tetap beraktivitas hebat tuh seperti misal nge-gym atau olahraga begitu ya. Nah itu yang mau saya tanyakan tuh dok, apakah itu aman untuk jantung dan bagaimana tipsnya untuk dilakukan ketika puasa Ramadan dok? Baik, sebelumnya saya juga mengucapkan senang ya karena Gen Z sekarang itu sepertinya animo terhadap olahraga itu sangat tinggi. Betul sekali Mas. Nah, kan ini puasa, apalagi yang nge-gym ya dianggap olahraga berat itu bagaimana? Sebenarnya secara umum itu aman Ustaz untuk berolahraga, akan tetapi harus tahu batasannya. Oke. Jadi masalahnya di sini bukan karena puasanya, tapi ketika puasa itu ada resiko dehidrasi. Kemudian intensitasnya tidak boleh berlebihan. Kemudian kita juga kalau puasa ada resiko kekurangan elektrolit. Dan kalau mau melakukan olahraga pada saat puasa itu harus cukup tidur. Kalau itu tidak kita perhatikan, resikonya adalah ketika puasa nih, kita tetap paksakan untuk nge-gym, itu bisa terjadi peningkatan denyut jantung yang berlebihan. Kemudian tekanan darah itu bisa drop, bisa pingsan, kemudian bisa terjadi aritmia atau gangguan irama jantung. Nah, kalau begitu tipsnya bagaimana dong ya? Jadi kalau ingin olahraga saat puasa, kita pilih intensitasnya ringan sampai sedang, Ustadz. Oke. Jadi sekitar 50 sampai 70% dari intensitas kita biasanya sebelum puasa. Oke. Kemudian waktunya kapan? Yang terbaik adalah 30 sampai 60 menit sebelum berbuka puasa atau 1 sampai 2 jam setelah berbuka, Ustadz. Dan hindari olahraga yang langsung berat, terutama di siang bolong, di siang hari, begitu. Oke. Dan kalau kita merencanakan olahraga di hari itu, pastikan pada saat sahur dan berbuka puasa
itu kita cukup cairan. Jadi harus cukup minum. Oke. Kemudian terakhir, pada saat menjalankan olahraga saat puasa, harus memperhatikan alarm-alarm dari tubuh. Apa itu? Kalau ada nyeri dada, kalau ada berdebar yang ekstrim, nah itu harus di stop olahraganya. Berarti baiknya memang kalau semisal memang mau tetap berolahraga 30 menit sebelum berbuka puasa begitu dok ya, atau 1-2 jam setelah berbuka puasa. Betul. Oke, wah apalagi kalau aktivitas yang tinggi seperti itu tentu tetap memperhatikan pola makannya kan dok ya. Nah berkaitan dengan pola makan ini, kalau berkaitan dengan buka puasa nih dok, kira-kira apakah kebiasaan berbuka dengan makanan tinggi gula dan lemak itu dapat berdampak langsung pada kesehatan jantung? Itu bagaimana dok? Ya, jawabannya bisa Ustadz, langsung berdampak. Kenapa? Kita kan puasa sekitar 12-14 jam. Ya, betul. Gula di dalam darah kita itu relatif sudah rendah. Sehingga tubuh itu sensitif sekali dengan lonjakan glukosa atau gula. Nah, ketika berbuka, kalau misalnya langsung minum manis yang langsung tinggi, atau gorengan yang berlebihan, atau yang lemak jenuh tinggi, yang terjadi di dalam tubuh adalah lonjakan gula darah langsung cepat. Oke. Kemudian lonjakan insulin, peningkatan aktivitas sistem saraf simpatis. Kenapa itu berbahaya? Itu bisa meningkatkan detak jantung. Sehingga pada individu yang beresiko, terutama pasien-pasien saya, pasien jantung, yaitu jantungnya itu bukan kaget karena puasanya, tapi kesalahan dari cara kita berbuka. Begitu, Ustaz. Oke, jadi artinya kalau makanan saat buka puasa tidak benar-benar diperhatikan justru sangat beresiko bagi jantung sendiri begitu dok ya, Masya Allah. Dok, banyak yang kesannya balas dendam ketika berbuka dengan makan banyak dok. Kemudian juga makan tanpa berpikir kandungan gizinya. Itu apakah gimana dampaknya terhadap jantung tuh dok? Nah baik, jadi kalau kita berbuka langsung makan yang banyak, berlebihan, maka aliran darah itu akan lebih banyak ke saluran cerna. Oke. Jantung harus bekerja lebih keras. Tekanan darah bisa naik. Denyut jantung meningkat. Dan mengantuk berat dok. Karena terjadi redistribusi darah. Nah, pada pasien-pasien jantung itu bisa memicu gejala angina atau nyeri dada atau sesak. Masya Allah. Baik Dokter Vina, boleh berkaitan dengan tema kita hari ini, jantung sehat puasa aman, pesan-pesannya kepada masyarakat khususnya agar puasa Ramadan kali ini tetap benar-benar bisa dioptimalkan dan tetap menjaga kesehatan jantungnya. Silahkan Dokter Vina. Baik, prinsipnya ini adalah kebiasaan yang simple, tidak ribet, tapi harus dilakukan konsisten. Yang pertama, atur dulu pola berbuka menjadi 3 tahap. Sebaiknya buka dengan air putih atau air hangat dengan kurma secukupnya. Kemudian jeda dulu sekitar 10-15 menit, kita biasa melakukan sholat maghrib. Setelah itu kita makan utama dengan porsi wajar. Nah, porsi wajar itu dalam satu piring itu kita bagi 1/4 nasi atau karbohidrat, 1/4-nya protein, setengahnya itu adalah sayur atau buah. Nah, kemudian yang ketiga, batasi gorengan. Jadi gorengan jangan utama. Jadi tambahan saja 1-2. Oke, Dokter Vina. Kemudian cukup minum. Dokter Vina, dan terima kasih banyak. Tetap bergerak.
Oke, Dokter Vina, terima kasih banyak atas pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat dan tentu kepada pemirsa semuanya, terkhusus ulun pribadi, tentu agar puasa kali ini benar-benar bisa kita optimalkan dalam menjalankan ibadah-ibadah dan tetap memperhatikan jantung kita semuanya. Masya Allah, terima kasih banyak kepada Dokter Vina. Assalamualaikum. Terima kasih, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, itulah tadi perbincangan kita berkenaan dengan jantung sehat, puasa aman bersama dengan Dr. Hajah Vina Rosalinda, SPJP KVH, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan dari Ikatan Dokter Indonesia Kalimantan Selatan. Dan insya Allah dari apa yang kita dapatkan tadi, benar-benar kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari tentunya, bagaimana agar puasa bisa kita jalankan dan kesehatan jantung bisa kita perhatikan. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.